pernah berjanji. Ini menarik sekali nih. Karena Pak PJ, Pak Al ini tidak pernah berjanji apapun ya kepada masyarakat. Oke. Nah, Mas Yanu, begitu apa ya? Mungkin di media kita membaca bahwa banyak sekali yang menuntut ini sejauh ini bagaimana kinerja Pak Al Muktabar selama 100 hari sudah lebih nih. Kemudian banyak juga yang mungkin menuntut macam-macam terhadap Pak PJ Gubernur. Tidak hanya Pak Al, yang mungkin beberapa daerah juga ini sudah diisi oleh PJ ya. Mas Yanu, silakan. Gimana? Iya, jadi realitas ini memang realitas demokrasi ya. Jadi dalam demokrasi itu yang paling tertinggi memang kan public interest ya, keinginan publik itu menjadi keinginannya yang tertinggi atau jadi kewajiban bagi penyelenggara negara baik pada level pusat maupun pada level daerah itu merealisasikan atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh publik yang pada hakikatnya itu sudah tertuang di dalam konstitusi kita. Jadi kita memang memiliki satu tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan buat masyarakat. Nah, kemudian bagaimana dengan masyarakat yang menagih, katakanlah begitu. Nah, dalam bahasa yang sederhana ya, menagih janji. Nah, kita harus dudukkan dulu persoalannya, apakah yang disebut dengan janji. Nah, begitu. Kalau janji itu kan dari personal yang disampaikan kepada publik untuk direalisasikan. Nah, kalau ini tidak bisa disebut seperti itu, tapi yang bisa diminta adalah apa yang sudah dilakukan oleh seorang pejabat kepala daerah untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditugaskan oleh presiden. Nah, begitu. Ini untuk level gubernur. Nanti untuk level kabupaten kota, apa yang sudah dilakukan oleh seorang pejabat kepala daerah pada level kabupaten kota untuk mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang dituju oleh peraturan perundang-undangan pada level kabupaten kota, yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah pada level atasnya. Jadi gubernur melalui Kementerian Dalam Negeri dan pada akhirnya pada presiden. Nah, begitu. Ya, dan sebetulnya siapapun bisa menjadi penjabat. Boleh dong. Ya. Boleh. Sepanjang dia memenuhi syarat sebagai normatif ya. Ada syaratnya, misalnya dia memenuhi kualifikasi tertentu. Yang ini tentu saja tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Nah, begitu lebih kurang. Oke. Nah, sejauh ini kalau Mas Yanu sendiri melihat 100 hari sudah dijabat oleh penjabat Gubernur Banten, seperti apa? Ya, sepanjang yang saya perhatikan ya dalam dinamika tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten khususnya, kita melihat agenda-agenda yang dijalankan oleh PJ Gubernur secara umum pada intinya masih relevan dengan apa yang diharapkan oleh presiden. Kan gitu. Pada intinya yang diinginkan oleh presiden adalah berjalannya tata kelola pemerintahan atau tata pemerintahan di daerah yang kondusif dan sejalan serta sebangun dengan apa yang dipikirkan oleh presiden. Karena pada hakikatnya nanti yang mempertanggungjawabkan semua ini adalah presiden. Nah, begitu. Ini pada level provinsi. Nanti beda lagi pada level kabupaten kota, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh seorang kepala daerah di atasnya atau gubernur, kan begitu. Ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Artinya ini murni political will dari presiden. Iya. Dan presiden menjalankan itu sebagai tindakan normatif dari perintah peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan isu pemilihan kepala daerah. Oke. Tapi yang jadi menarik Mas Yanu bahwa sosok Al Muktabar ini adalah mantan sekda gubernur yang lalu. Gimana tanggapannya? Ya, justru malah lebih bagus. Berarti dia tidak perlu belajar banyak lagi tentang Provinsi Banten. Kita bisa bayangkan kalau misalnya ada orang yang ditugaskan tanpa mengetahui seluk-beluk kondisi objektif, kultur, sikap, sifat, kan begitu. Kemudian local interest. Ya, jadi kepentingan daerah, ya dia tidak paham. Nah, dengan adanya orang yang ditunjuk oleh presiden dengan memahami karakteristik, dengan memahami local value, nilai-nilai kebantenan, maka dia akan lebih mudah menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh presiden. Nah, justru kita bersyukur kita mendapatkan pemimpin atau presiden dengan bijak
memberikan kita pejabat gubernur yang tidak perlu lagi banyak belajar tentang Provinsi Banten, karena dia sudah involve, dia sudah masuk dan udah bisa menguasai lagi. Oke. Karena simple ya. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan lagi Mas Yanu, karena ini adalah dipilihnya sebagai hak penuh dari presiden, apakah kemudian presiden harus membuka kepada publik ini loh kriterianya yang harus penuhi oleh seorang PJ atau tidak perlu? Ini terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ya, bagus berpemerintahan dan benar secara perundang-undangan. Jadi prinsip partisipatif, akuntabilitas dan transparansi itu mutlak. Dan saya kira presiden dengan terang benderang itu menjelaskan kenapa, kan melalui Menteri Dalam Negeri ya, kenapa misalnya A menjadi di sini tugasnya, B di sini tugasnya, kan begitu. Ada alasan-alasan argumentatif yang itu bisa berangkat dari kebutuhan untuk memahami lokalitas yang ada dan sebagainya. Jadi saya kira Presiden Indonesia sekarang sudah mengikuti alur berpemerintahan yang modern ya. Jadi kita memang berada pada era pemerintahan yang modern, yang transparan, yang partisipatif dan akuntabel. Gitu. Oke, ini kaitannya nanti kepada tingkat kepercayaan publik juga untuk kemudian mempersiapkan kontestasi barangkali ya di 2024. Iya. Jadi memang salah satu tugas yang dibebankan oleh presiden kepada pejabat kepala daerah pada level gubernur, pada level provinsi maksudnya, itu adalah mempersiapkan pemilu pada level daerah, bukan dalam konteks penyelenggaraannya ya, tapi kesiapan daerahnya gitu loh, terutama untuk pemilihan gubernur pada masa pemilu serentak nanti. Dan itu terlihat, roadmap itu terlihat dengan misalnya mulai disiapkannya dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, kan begitu. Nah itu kan terlihat, roadmapnya terlihat, gitu, peta jalannya terlihat. Tentu saja tidak serta-merta semuanya bisa disiapkan dalam waktu singkat ini, tapi kita melihat peta jalannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin kembali mengukur tingkat keberhasilan dari penjabat ini, dari mana kita bisa melihat indikator itu, Mas Yanu? Yang pertama, kita melihatnya dari kemampuan seorang pejabat gubernur untuk membangun harmoni dengan masyarakat lokal. Jadi dengan tokoh masyarakat terutama ya, dengan tokoh masyarakat, apakah itu tokoh politik, tokoh agama, kan gitu, tokoh budaya, kan gitu. Kemudian juga dengan seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan daerah, komunikasi secara politik bagus, kan. Kemudian kebersamaan di dalam penyelenggaraan pembangunan itu terbangun. Nah ini salah satu alat ukur bahwa ada akseptabilitas, ada keberterimaan dari masyarakat terhadap orang yang ditugaskan oleh presiden untuk menyelenggarakan kepemimpinan di daerah. Dan itu kita lihat dengan cukup baik ya diperankan atau dijalankan oleh PJ Gubernur Banten Pak Al Mukhtabar. Saya kira bisa terlihat secara kasat mata bagaimana beliau membangun harmoni ya dengan seluruh tokoh agama, tokoh budaya, kemudian juga dengan para politisi di level partai politik, dengan tokoh organisasi masyarakat. Saya kira itu dijalankan dengan cukup baik gitu. Cukup baik. Baik, dan bahkan kita kalau melihat beberapa berita dan juga di media ini juga cukup rajin untuk melakukan safari-safari dan silaturahmi tadi ya. Ya, itu jalan yang paling sederhana untuk membangun chemistry, katakanlah begitu ya, antara seorang pejabat daerah dengan masyarakat. Sekarang itu tidak bisa lagi dilakukan dari balik meja. Ada personal touch ya, ada sentuhan personal yang harus dijalankan oleh seorang pejabat publik kepada masyarakat, dan orang Banten itu paling cepat untuk menerima siapapun sepanjang orang mau berbuat baik, dan itu ditunjukkan secara secara nyata bagaimana masyarakat menerima
kehadiran PJ Gubernur, kemudian PJ Gubernur juga menyerahkan dirinya kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, kemudian mendapatkan pandangan, mendapatkan saran, termasuk juga menerima kritik. Nah, salah satu alat ukur yang bisa kita lihat sebagai kehidupan demokrasi yang baik adalah dibukanya ruang kritis bagi warga untuk mengikuti jalannya kerja-kerja pemerintahan. Ya gitu, baru nanti kita lihat nih ada nggak plus minusnya, begitu kan. Oke. Nah, kalau Mas Syahdu sendiri melihat chemistry apa yang kemudian terbangun antara Pak Al-Mu'tabar dengan Pak Presiden? Iya, dalam beberapa kesempatan kita melihat ya bagaimana pesan-pesan pembangunan itu disampaikan oleh Presiden kepada PJ Gubernur. Bahkan kita juga melihat secara langsung bagaimana Presiden turun gitu kan ke Provinsi Banten, dan tentu saja ketika beliau datang bukan cuma berkunjung kan, Presiden Republik Indonesia datang ke Provinsi Banten kan bukan cuma berkunjung, pasti dia memberikan arahan, memberikan pedoman, memberikan perintah yang ketika itu terus dijalankan berarti dianggap sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Oke, sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke. Ini menarik ya, dan cukup sangat berbeda sekali pendapat Mas Syahdu dengan mungkin teman-teman di luar sana ya terkait dengan rekam jejak atau refleksi. Ya, saya mencoba secara normatif ya, tanpa melihatnya dalam kacamata politik. Kalau dalam kacamata politik kan berarti nanti kita harus melihatnya dari sudut interest, dari sudut kepentingan. Apakah kepentingan itu terrepresentasi atau diakomodasi. Nah, saya tidak masuk pada area politik. Yang area politik biarlah teman-teman yang domainnya politik gitu. Saya melihatnya secara normatif saja, tetapi bukan berarti pula kita melepaskan seorang pejabat gubernur atau pejabat kepala daerah pada level provinsi atau nanti pada kabupaten kota tanpa reserve. Kita juga tetap menjaga agar yang dilaksanakan oleh seorang pejabat kepala daerah itu tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejalan dengan kepentingan publik. Tetap harus itu. Jadi sikap kritis tetap harus dijaga untuk memastikan jalannya pembangunan itu sejalan dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat, terutama di Banten. Oke, tapi kalau misalnya kita ingin menuntut lebih banyak, ini harusnya dikembalikan lagi kepada kita ya. Kenapa kemudian kita bisa menuntut lebih banyak lagi? Ya, nuntut lebih banyak nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Oke, Mas Syahdu, kita masih ada satu segmen terakhir. Kita akan melihat beberapa mungkin pertanyaan ya yang sudah ikut gabung di kanal YouTube live stream Misulta TV. Pemirsa, tetap bersama kami dalam Bicara hari ini.